karena gue hobi. Kedengeran? Nope. Masa sih? Kedengeran? Oh iya. Itu suara apa? Closingnya nggak gitu ya? Masa thank you sih? Nope. Ada keket, ada kemang. Keket magang. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kemang Keket Magang. Selamat siang teman-teman. Akhirnya tercapai juga pengen punya channel YouTube. Udah lama banget sebenarnya pengen punya channel YouTube, pengen ada sesuatu yang mau diinformasikan gitu. Jadi awalnya tuh pengen punya YouTube channel tentang ngebahas sesuatu lah gitu. Tapi lama kelamaan kok nggak jalan-jalan gitu. Tapi dengan tekad yang kuat, akhirnya jadi deh Kemang. Oke, sebenarnya kita mau ngebahas apa juga banyak sih. Aku nggak mau ada segmented. Aku punya channel ini hanya ngobrolin tentang satu hal atau satu topik aja. Aku nggak mau. Aku mau ngobrol banyak topik. Jadi misalnya hari ini aku mau ngobrolin tentang keluarga misalnya, atau aku mau ngobrol tentang ada curhatan. Nanti mungkin ada aku punya kuis. Jadi nanti kita minta kalian apa sih yang mau diobrolin gitu. Dan buat teman-teman aku di luar sana, nanti kita bisa interaksi, ada Q&A, ada curhat mungkin. Banyak banget nih yang minta sesi curhat. Nggak tahu deh arahnya kemana, tapi nggak apa-apa. Aku seneng kok dengerin orang-orang yang curhatannya apa, sekedar mendengarkan. Kalau ada yang bisa aku sharing jawabannya, aku jawab. Tapi kalau enggak, aku sekedar mendengarkan, seneng kok. Punya YouTube channel ini adalah cita-cita dari kecil, justru bukan YouTube-nya ya, tapi dulu tuh punya cita-cita pingin jadi penyiar. Justru kayaknya penyiar tuh asik gitu ya. Penyiar tuh karena dulu kan waktu aku kecil dulu dengernya radio banget gitu. Nonton TV nonton, tapi selain TV tuh pilihannya cuman radio. Dan dulu tuh radio tuh hits banget pada zaman aku kecil dulu. Dulu tuh sering dengerin radio SK, itu zamannya SD SMP kalau nggak salah. Tapi setelah itu naik lagi, aku tuh dengerin Prambors, dengerin Mustang, dengerin pokoknya aku pendengar radio lah dulu, sampai akhirnya aku tuh seneng banget sama suaranya Fla Frisila. Pasti kenal deh sama Fla tuh, suaranya enak banget, kayaknya di kuping tuh empuk gitu. Jadi aku tuh terinspirasi untuk bisa ngobrol-ngobrol di radio tuh, kayaknya enak banget deh. Seorang tuh dulu kan kita nggak pernah tahu ya si Fla ini orangnya seperti apa gitu, karena kita dengar suaranya doang tuh, suaranya enak gitu ya. Aku tuh mikir ini orang pasti pinter, pasti cantik, pasti gitulah pokoknya. Terus naik lagi setelah itu dengerin hard rock. Nah, aku tuh dulu pendengar Drive and Jive banget. Jadi yang siaran itu Lucy Wiryono sama Melanie Ricardo. Wah, itu favorit banget sih. Selalu tiap sore pasti dengerinnya itu. Tapi pertama kali yang bikin aku kepingin banget jadi penyiar radio itu justru Ulfa Duyanti. Mungkin siapa sih yang gak kenal Ulfa? Ulfa tuh lucu banget gitu. Maksudnya kalau bisa digambarin tuh kayak gimana ya, udah gitu suaranya kan cempreng, tapi dia kalau ngomong tuh kita seneng aja gitu, dia ngomong apa, informasi apa gitu. Jadi pokoknya itulah yang membuat aku terinspirasi, pingin banget jadi penyiar, pingin banget. Sebenarnya sempet hilang kepingin untuk siaran itu, sempet hilang karena kerja. Jadi aku tuh lulus lulus SMA itu aku langsung kerja, nggak sempet ngerasain kuliah. Sempet sih, tapi nggak bisa dibilang kuliah juga, cuman 6 bulan. Dan 6 bulan itu aku
masuk terus gitu, karena sambil kerja. Enaknya kerja punya gaji sendiri, bisa jajan sendiri, bisa ngasih adek, bisa ngasih nyokap, bisa beli barang-barang keinginan sendiri. Mulai lupa tuh sama kepingin untuk jadi penyiar, semakin lupa. Kerja, aku tuh pernah kerja apa pokoknya setelah aku masuk dunia kerja, terus aku keluar dari rumah ngekos gitu karena jauh ya jaraknya. Jadi aku udah lupa tuh sama kepinginan aku ini gitu. Jadi ya udahlah, apa namanya, dengan berjalannya waktu, kok tiba-tiba satu saat aku tuh keluar dari kantor, dari tempat kerjaku, terus aku ketemu seseorang, temen aku namanya Ola. Jadi kita kerja di satu tempat bareng, terus kita sama-sama anak baru di tempat itu, terus kita jadi teman deket. Terus karena dia tanya, rumah lu di mana, Rin? Rumah gue di Bekasi gitu. Oh jauh banget ya, iya. Terus lu di mana tinggalnya? Gue kos. Ya udah tinggal sama gue aja. Gue tuh tinggal sama sepupu gue. Sepupu gue tuh punya apartemen kata dia gitu. Terus aku pikir, apa saat itu ya, maksudnya ini adalah pilihan yang menarik gitu, dia ngajak tinggal bareng. Terus aku mikir, aku tanya tuh, terus gue nanti sama lo bayar bulanan dong? Nggak usah kata dia gitu, nggak apa-apa katanya, itu tuh itu tuh apartemen punya sepupu gue sebenarnya, dan dia nggak pernah nempatin, jarang-jarang datang, malah justru gue disuruh nungguin tuh apartemen gitu. Akhirnya singkat cerita, gue nempatin lah si apartemen itu gitu. Nah udah gitu ternyata dia punya sepupunya itu, akhirnya gue kenalan karena gue tinggal di sana, sering ketemu sama sepupunya itu. Akhirnya gue lebih akrab sama sepupunya, sama dia sih akrab, tapi gue jauh lebih dekat sama sepupunya justru gitu. Namanya Marina. Hai Mar, siapa tahu nonton ngarep. Sekarang lu kemana? Udah deh. Nah abis itu udah tuh, udah berteman, dan dia punya saudara lagi, dan gue lebih deket lagi juga sama sepupunya mereka gitu. Jadi gue hampir kenal semua saudaranya gitu lah intinya. Udah itu udah lewat. Kerja sama, ketika gue deket sama si Marina ini punya sahabat gitulah. Nah sahabatnya mereka ini itu bergaulnya sama kaum selebriti, sama artis-artis gitulah, sama bintang film, sama bintang iklan gitu. Nah gue mulai tuh main sama dia. Si Marina temen gue ini, jadi gue tuh awalnya cuma dimintain tolong untuk jadi aser acara acara peresmian pembukaan manajemen ini gitu loh. Jadi manajemen ini udah berjalan berapa lama gitu, berapa bulan, tapi mereka belum buka secara umum intinya gitu. Tapi artisnya udah banyak, dan artisnya tuh udah gede-gede semuanya gitu loh. Terus udah tuh abis acara itu udah ya seperti biasa aja, berteman lama-lama. Mungkin Mas Lo ngelihat nih anak kok kayaknya semangat gitu kali ya, terus dia mungkin ngomong sama si Marina, Mar mau nggak temen lo kerja di tempat gue, mungkin gitu. Nah si Marina nawarin gue, mau gak? Katanya mau lah gue. Kita sebut aja ya 8 manajemen gitu, itu manajemen yang lumayan gede di Indonesia ya bisa dibilang ya, karena artisnya besar-besar semua. Yang punya itu ada 2 orang, Mas Long sama Mas Gugun, itu bos gue, sekedar informasi. Mereka juga yang ngajarin gue bisa sampai seperti ini. Gue juga banyak dapat ilmu dari 8 manajemen. Pokoknya makasih banyak juga buat Mas Long sama Mas Gugun yang ngajarin gue sampai saat ini sekarang. Walaupun gue udah gak kerja lagi sama mereka, tapi gue sayang sama mereka karena jasa-jasanya mereka lah bisa gue sampai sekarang ini gitu. Oke, jadi mulai tahun 2006 awal itu gue mulai masuk ke 8 manajemen. Akhirnya bergabung lah sama 8 manajemen. Officially gue sebagai karyawan, dan posisi gue di situ bisa dibilang kalau istilahnya adalah booker. Booker itu istilah lain dari roadman buat artis-artis. Jadi karena di 8 manajemen itu artisnya banyak banget, kebetulan gue megang lebih dari 10 orang. Ali Syakib, Nabila, walaupun saat itu tidak officially ya, karena Nabila tuh dipegang sama mamahnya gitu, tapi Ali Syakib iya. Andrew Andika, Citra Kirana, Agnesia Putri, Hardi Fadilah,
siapa tuh, ada Mike Lewis, ada Fauji Baadillah, ada Alexandra Gotardo, ada eh, ada Hesti Purwadinata, ada beberapa orang lagi yang punya karakter beda-beda. Pokoknya seru deh di situ. Kerjaan gue juga nganter-nganterin mereka casting, nganter mereka syuting, nganter mereka acara-acara gitu. Di manajemen ini tuh gue cinta kerja sama pekerjaannya, gue tulus ngerjainnya, jadi gue enjoy banget gitu. Dan sebenarnya tuh waktu itu sempet dongkol juga gitu, karena tugas gue tuh kan keluar sampai tengah malam, kadang-kadang gue weekend juga disuruh kerja gitu, suruh nganterin ini, karena si teman gue, si partner gue, si Siva ini nggak bisa kan, dia benar-benar office hour gitu, jam 5 pulang, udah pulang, nih nggak mau tahu gitu loh. Nah memang gue tuh dapat ibaratnya ini adalah pekerjaan tambahan gitu memang, dan gue juga ngejalaninnya sebenarnya seneng, happy gitu. Tapi setelah gue sadari pada saat ini, pada saat gue nganter-nganterin artis itu keluar ke manajemen, ke agensi, ke PH, gue tuh banyak, pada saat itu gue sedang menjalin networking, sebenarnya networking pekerjaan ya di dunia entertainment ini. Jadinya gue baru sadar, oh iya, karena itu gue banyak berhubungan dan membuat jaringan pekerjaan sama orang-orang lain, dan gue tuh banyak banget ketemu orang-orang hebat, banyak ketemu sutradara, banyak ketemu casting director, banyak ketemu klien-klien, banyak ketemu sama orang-orang hebat, sama artis-artis juga gitu. Jadi gue sebenarnya bersyukur pada akhirnya gitu. Jadi pekerjaan gue yang gue kira kemarin-kemarin itu gue merasa rugi mengerjakannya karena temen gue ini nggak mau ngerjain, tapi ternyata itu membuka peluang pekerjaan lain buat gue jadinya. Jadi setelah gue keluar itu memang sebenarnya tuh awalnya keluar dari 8 manajemen itu memang benar-benar fokus mau di rumah aja, biar suami aja yang kerja gitu. Nggak ada niatan untuk punya manajemen gitu, nggak ada sebenarnya. Nah itu dia. Jadi setelah keluar dari manajemen dan beberapa bulan akhirnya memegang Hesti, itu tuh memang mungkin sudah jalannya seperti itu. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke titik kenapa punya channel YouTube, karena hobi banget. Jadi dulu justru pengen hobi jadi penyiar, sekarang ada visualnya, bisa kelihatan kitanya, bonus kan jadinya gitu loh. Jadi hobinya tuh benar-benar sebenarnya hobi sharing. Aku tuh sebenarnya dari dulu sama teman-teman tuh, aku tuh tempat curhatan orang. Sebenarnya orang tuh ngobrolin apa aja sama aku. Aku juga nggak tahu kenapa mereka suka curhat apapun gitu sama aku dan punya temen gitu ya. Mungkin banyak orang yang kayak aku gitu, tapi sekarang tuh senang banget punya channel. Doain ya guys, semoga channelnya ini bisa tumbuh dengan bagus, bisa setidaknya bermanfaat buat kalian, bisa buat hiburan lah intinya mah itu. Nggak mau punya angan-angan yang besar banget ya, yang takut nggak kecapean gitu, tapi setidaknya hobi gue tersalurkan, itu sih intinya. Thank you, semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu episode perdana YouTube Kemang Keket Magang. Semoga kalian bisa saya bisa membuat inspirasi buat kalian, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman kalian. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube Kemang.